Ya, kalau misalkan starting 11-nya ya, 11 pemain itu, tentu kalau kita dari penjaga gawang itu ada Martin Paes. Kemudian ini kita belum tahu Coach Patrick akan memainkan pola 4 back atau 3 back ya. Anggaplah kita Coach Patrick menggunakan 4 back gitu ya. Jadi kalau di 2 back tengah itu ada Jay Itzes sama Mesil Girls. Kemudian di kiri ada Calvin Verdong, di kanan ada Sandy Walsh. Lalu di tengah ada 3 pemain tengah yang jadi ada double pivot ya istilahnya. Jadi 4-2-3-1 lah. Di tengah itu ada Joey Polipesi dan Ivar Jenner. Lalu di depannya ada Tom Hai. Lalu penyerang tengahnya ada Ole Romini. Di kiri itu bisa Marcelino Ferdinand, dan di kanan itu mungkin Eliano Renders ya. Oke, berarti lebih banyak dirombak di tengah sama depan ya. Iya betul. Waduh. Oke. Yang pasti Lino masih bertahan sepertinya. Ya, Marcelino masih bertahan. Dengan prestasi yang Coach to Coach Podcast adalah sebuah podcast yang isinya tentang olahraga futsal yang dimainkan di dalam ruangan 4 pemain dan 1 kiper. Nah, di podcast ini kita akan berbicara soal teknik, taktik, maupun informasi-informasi mengenai jadwal dan hasil pertandingan, terutama di Liga Asosiasi Akademi Futsal Indonesia atau AFI. Kita akan menampilkan juga narasumber-narasumber dari berbagai tempat dan pelatih-pelatih yang berkualitas. Semoga obrolan ini bermanfaat bagi pemirsa. Selamat mendengarkan. ada Coach David. Halo Coach. Apa kabar? Kabar baik. Ya, Sobat RPK, sore hari ini kita mau bincang-bincang tentang sepak bola tradisi dan futsal mendunia. Wah, ini gimana nih Coach maksudnya nih? Iya, itu jadi kayak tagline ya untuk di PSSI sekarang. Oke. Sepak bola itu kalau kita sebut sepak bola itu sepak bola tradisi. Artinya sepak bola akan menjadi tradisi untuk lolos ke tingkat Asia ataupun ke Piala Dunia nantinya. Lalu kalau futsal mendunia ya karena futsal diharapkan bisa melaju lebih jauh lagi langkahnya. Setelah di Asia Tenggara dia menuju Asia dan ke Piala Dunia tentunya. Wah, bukan main ya. Apakah ini udah memang jadi tujuan dan arahan dari untuk PSSI sendiri? Iya, ini udah jadi satu target ya, walaupun dan kemarin Pak Erick Thohir menjelaskan di depan Komisi 10 ya di DPR tentang blueprint bahwa kita akan menuju ke golden era itu di 2045. Tapi dari sekarang kita sudah mulai berjalan ke arah sana dan ada banyak kemungkinan untuk bisa lolos di Piala Dunia walaupun ya 2026, walaupun sebenarnya targetnya di 2030 ya. Oh, gitu ya. Sebenarnya lebih cepat berarti ya? Iya, dan peluang ini juga di futsal juga ada untuk putra putri, dan sepak bola wanita juga ada peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Oke. Untuk summary sendiri nih Coach, kira-kira apa mau diperbincangan tentang sepak bola tradisi dan futsal mendunia, mengingat memang peringkat futsal juga naik dan juga sepak bola juga punya prestasi yang gak buruk juga, dan juga banyak lagi nih nanti yang akan kita obrolin. Tapi summary-nya apa nih Coach? Iya, summary-nya ya di pekan ini ya, terutama di bulan Maret ini ada
persiapan untuk tim sepak bola kita lanjut ke babak penyisian ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 itu lawan Australia dan Bahrain. Kemudian juga rencana dan sudah berakhirnya putaran pertama dari Liga Pro Futsal Indonesia. Oh, udah masuk ini ya, putaran pertama ya? Iya, sudah selesai putaran pertamanya. Wah, jadi gimana nih peringkat futsal untuk Indonesia di mata FIFA? Iya, kalau peringkat futsal itu kalau kita lihat dari Desember 2024 dan kemudian hasil kita di Nation World Series 2025 kemarin itu kita mengalami kenaikan ya. Kita mengumpulkan 16,16 poin. Nah, jadi totalnya kita ada 1.159 poin sehingga peringkat kita naik dari 28 ke 26. Bukan main ya. Ini jadi suatu kabar yang baik juga, tapi nanti kita akan gali lagi tentang kenaikan dari 28 ke 26, bukan 24 ya? Terakhir sih 26 ya. Kalau misalkan biasanya karena mungkin ada tim lain yang turun, itu bisa jadi tambah naik lagi untuk saat ini ya. Oke. Jadi futsal kita di FIFA udah di peringkat 26 ya. Iya, 26 dunia ya. Dunia ya. Bukan Asia berarti ya. Iya. Wah, hebat juga ya kalau dia bisa cepat begini. Dan kira-kira apalagi yang akan ditunjukkan oleh Insan Futsal sahabat RPK, nanti kita ngobrol lagi sama Coach David. Yang pastinya sahabat RPK boleh berkomentar di 0815 1804-nya 3 kali. Tadi peringkat futsal udah naik ya ke peringkat 26 di FIFA dan hasilnya itu diambil dari akhir putaran pertama Liga Pro ya Coach ya. Iya, dari Nation World Series itu. Nation World Series. Itu yang membuat peringkat Indonesia naik. Ini kalau untuk sepak bola sendiri apa nih yang lagi yang lagi fenomenal kali ini? Ya, kalau dari sepak bola sendiri tentunya kita lagi menunggu kabar dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italia. Karena nanti malam tuh jam 20.30 ya. Hari ini akan diambil sumpah 3 orang pemain. Itu Emil Audero Mulyadi. Ya, kemudian Dean James dan satu lagi Joy Matis Pelupesi. Nah, ketiga pemain ini akan diambil sumpahnya, kemudian nanti akan didaftarkan ke 30 nama yang akan disetor ke FIFA untuk ada event dan AFC untuk event pertandingan antara Australia dan ketika Indonesia menghadapi Bahrain. Ini sepak bolanya lagi ya? Ini sepak bola. Naturalisasi lagi ya? Iya. Ini dari kebangsaan Italia tadinya? Enggak, kalau Emil Audero Mulyadi itu bapaknya itu dia lahir di Mataram. Bapaknya dari Lombok. Lombok. Ya, ibunya kayaknya salah dari Italia. Sementara kalau Joy dan Dean James itu kakek neneknya ya, mereka dari Maluku. Tapi tinggalnya di Italia. Tinggalnya di Belanda. Oh, di Belanda. Jadi karena sekaligus jadi
kedua pemain itu kan si Dan James tuh main di Belanda. Sementara Joy Pelupesi main di Belgia. Oh gitu. Nah, diambil yang terdekat. Kebetulan Emil Audero ada di Itali. Nah, jadi dua pemain itu, Dan James sama Joy, pergi ke Itali untuk sama-sama diambil sumpahnya. Oke. Jadi emang karena deket situlah ya, jadi Iya. biar cepet. Oke, ini jadinya udah ada persiapan untuk lanjutan putaran ketiga berarti coach ya? Ya, persiapan jadi sudah ada 27 pemain, nanti ditambah 3 pemain yang diambil sumpah hari ini, itu jadi 30 dan itu akan dipersiapkan untuk melawan Australia tanggal 20 Maret dan bermain kandang lawan Bahrain tanggal 25 Maret. Itu pertandingan untuk penyisihan lagi atau lanjutan untuk ronde ketiga putaran 3 itu putaran ya? ketiga ya, kualifikasi Piala Dunia 2026 ya 2026. Piala Dunianya. Betul. Wah. Ini menarik. Apa aja nih persiapan yang udah kedengeran sama coach? Iya, tentunya yang menarik di sekarang ini adalah pemilihan pemainnya ya. Pemainan. Karena kan pemilihannya. Coach Patrick itu waktu di awal datang ke Indonesia dia bilang bahwa pemain lokal artinya yang bermain di Liga 1 BRI ini Indonesia itu akan menjadi jantungnya tim nasional. Nah, itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat bola. Ini siapa aja nih kira-kira yang akan dipanggil gitu dari pemain lokal yang ada di Liga 1. Nah, itu yang ditunggu-tunggu dan tentunya persiapan belum dimulai. Setelah ini selesai diumumkan, baru mungkin 1 atau 2 hari ke depan baru mereka akan berkumpul untuk latihan. Bocoran ada nggak coach dari orang-orang liga? Oh, nama-nama pemainnya? Pemain liga. Ya, sudah diumumkan. Oh, udah diumumin. Sudah diumumkan ada beberapa pemain lokal yang bermain di Liga 1 seperti ada Egy Maulana Fikri, kemudian Ricky Kambuaya dan Septian Bagaskara. Ini ketiga-tiganya berasal dari satu klub, itu Dewa United. Lalu ada Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari dari Persija. Kemudian ada Nadio Argawinata, itu goalkeeper dari Borneo FC. Kemudian juga ada Hernando Ari, itu dari Persebaya sebagai goalkeeper juga. Nah, ini mereka nama-nama ini akan langsung menempati tim sebagai tim nas atau masih seleksi lagi nih, coach? Iya, mereka akan dimasukin dalam daftar, tapi nanti pada saat pertandingan hanya 23 ya yang akan dibawa yang dibawa. Nah, itu berarti masih seleksi lagi ya? Iya, karena kan Coach Patrick itu akan mengumpulkan mereka segera, kemudian akan melihat dari latihan yang singkat ini untuk menetapkan 23 pemain. Nah, tadi ada 2 tambahan pemain Liga 1 juga, Ramadan Sananta dari Persis Solo dan Hoki Caraka dari PSS Sleman. Nah, yang seru lagi tadi coach sempat ngomong nih dengan waktu yang singkat ini, berarti waktunya mepet banget ya? Iya, mepetnya karena terutama buat para pemain yang abroad ya, yang bermain di luar negeri, seperti di Eropa, bahkan dari Amerika Serikat ya. Oke, betul. Kiper kita Martin Paes itu pasti akan mungkin butuh 1 hari penuh atau sampai 2 hari ya sampai ke Indonesia ya. Iya. Nah, jadi itu adalah waktu yang cukup singkat tuh buat Coach Patrick. Tentunya yang akan dilihat nanti dari kesiapan fisiknya ya. Dan kemudian gimana kerjasama yang bisa mereka ciptakan dalam waktu yang cukup singkat ini. Kayaknya seru banget ya kalau udah waktunya singkat begini ya.
Tapi pasti yang terbaik yang kita harapkan gitu ya coach ya. Ya betul. Nah, kalau misalnya waktunya singkat, kira-kira apa-apa aja sih yang harus diprioritaskan nih coach untuk persiapan putaran ketiga ini? Ya sebenarnya teknisnya jadi begini, para tim pelatih sudah menyiapkan sistem formasi apa yang akan dimainkan. Kemudian dia melihat setiap pemain bisa melalui video pertandingan bagaimana mereka bermain di klubnya masing-masing, ya kan? Terus dari situ tim pelatih akan melihat beberapa pemain ini akan cocok dengan formasi yang akan mereka mainkan. Jadi lebih banyak seperti itu. Sementara kalau kondisi fisik itu sudah pasti kalau pemain tersebut lebih banyak menit bermain di klubnya, tentu latihan fisik sudah jadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari ya, di klub. Ya, jadi nggak perlu khawatir. Hanya yang dikhawatirkan kalau misalkan pemain tersebut cedera. Iya. Wah, seru juga nih berarti ya. Tapi yang pasti persiapan-persiapan itu ataupun prioritas-prioritas itu pasti udah dipertimbangkan dan diperhitungkan dengan baik. Semoga bisa berjalan dengan baik persiapan-persiapannya supaya bisa bawa nama harum buat Indonesia di putaran ketiga nanti ya coach. Iya betul. Oke, sahabat RPK, yang mau gabung silakan di 0815 1804-nya 3 kali. Kita ngomongin bola ya. Ngomong bolanya nggak ada, jadi kita ngomongin aja. Kayak gibah. Yang sahabat RPK juga kalau misalnya mau ada informasi tentang hal yang berbau futsal ataupun juga sepak bola, silakan ya di 0815 1804-nya 3 kali, karena prestasi ini harus tetap didukung dan juga tetap dikawal supaya kemajuannya juga bisa menyenangkan dan menghangatkan pencinta sepak bola dan futsal juga ya. Tapi nanti ada olahraga lain juga ya coach ya, yang selain sepak bola dan futsal ini. Iya benar. Baik sahabat RPK, kita cocokin dulu tanda waktu dengan studio. Balik lagi jalan Dewa RTK 136D, masih bersama dengan Coach David. Sahabat RPK, kita baru ngomongin sepak bola, tradisi futsal mendunia, dan peringkat futsal naik ke 26 di FIFA dari hasil akhir putaran pertama Liga Pro Futsal Dunia. Kemudian juga sahabat RPK, sepak bola sekarang lagi bikin persiapan untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini yang paling berat lawan kualifikasinya dari Australia dan Bahrain aja atau dari mana nih coach? Ya, yang berat mungkin dari Australia dan Jepang ya. Australia dan Jepang. Karena kan Arab Saudi sudah kita lewatin. Kita udah seri sekali lawan Arab Saudi dan menang 2-0 di Indonesia. Nah, di Australia ini kan baru pertandingan pertama kita 0-0. Nah, ini kita main di kandang Australia. Tentunya agak berat ya, walaupun ada faktor-faktor non teknis yang mendukung kalau Indonesia bisa mendapatkan poin di sana. Oh, gitu ya. Tapi kita tandang ya? Iya, tandang. Apa yang harus diperhatikan sama Coach Kluivert dan gengnya ini untuk menghadapi Australia nih, Coach? Ya, tentunya dari segi pertahanan harus diperkuat juga. Ya, walaupun kita punya banyak pemain-pemain yang bermain di Eropa dengan permain pertahanan yang cukup bagus. Salah satunya seperti Jay Itzes yang ada di Venezia. Kemudian satu lagi adalah jadi kita akan memperkuat pertahanannya dulu. Kemudian kita akan melakukan attacking, serangan balik mungkin, dan tentunya di depan kita akan mencoba beberapa pemain baru yang supaya bisa kita dapatkan poin di sana. Selama ini selain belakang, tengah apakah udah cukup mumpuni, Coach? Nah, di sektor tengah ini kita dengan adanya tambahan naturalisasi ya, Joy Pelupesi
itu diharapkan bisa memperkuat di bagian tengah ya untuk mendukung Tom Hai sebagai midfielder attacking. Sementara kalau Joy Pelupesi dan Ivar Jenner itu dia cenderung defend. Oh, oke. Berarti memang tengah itu memang lagi dicari ya untuk tengah dan di depan ya. Depan, kalau depan di mananya nih yang bakalan diperkuat atau paling nggak dipertajam nih? Ya, tentunya di pemain nomor 9 ya. Kita banyak memanggil pemain nomor 9 seperti ada Ramadan Sananta, Hoki Caraka, lalu ada pemain baru yang baru masuk ini Septian Bagaskara, dan satu lagi Ole Romeni yang juga belum lama ini dinaturalisasi. Wah, iya. Ini mereka sebelum berkompetisi sudah berkompetisi dulu ya untuk nomor 9-nya ini ya. Iya, betul. Bukan main deh. Kalau misalnya untuk putaran secara keseluruhan tim yang sisi-sisi tim yang perlu diperbaiki kalau dari kacamata Coach David sendiri apa nih, Coach? Ya, tentunya kerjasama ya, kemudian variasi serangan yang dibutuhkan, lalu solidnya di lini tengah untuk meredam permainan lini tengahnya Australia, karena walaupun Australia banyak pemain belakang yang cedera, tapi lini tengahnya itu akan tampil solid ya, dan disitulah yang kita Coach Patrick melihat tentunya pertahanan di bagian tengah ini yang kita harus bisa menangkan. Karena di bagian belakang kita sudah punya banyak pemain yang bagus, tinggal di tengah, kemudian di depan untuk memberikan kejutan. Berarti setiap lini tuh memang harus diperhatiin ya, Coach ya? Artinya harus betul. Banyak perbaikan juga ya? Iya. Dari apa yang sudah ditinggalkan selama ini gitu? Iya, karena kan melihat waktu kita main di Australia lawan Indonesia di Senayan, kita memang banyak diserang ya. Nah, tapi pertahanan kita tangguh gitu. Dan kemudian kiper kita juga hebat, sehingga Coach Patrick melihat dari hasil pertandingan itu, tinggal lini depannya nih, sama salah satu pemain tengah yang bisa menghambat Australia untuk masuk lebih jauh ke pertahanan kita. Oh, berarti memang yang paling jadi prioritas perhatiannya Coach Kluivert ini pertajam serangan sama pertahanan di tengah gitu ya? Iya, betul. Wih. Apalagi Coach selain itu? Ya, tentunya ya. Kiper udah aman lah ya. Aman ya, kiper aman, belakang udah oke. Tengah ada tambahan satu pemain, di depan juga ada tambahan satu pemain. Nah, tinggal di depannya aja ya, supaya bagaimana bisa membuka keran gol atau kebuntuan selama ini. Karena kan kita waktu melawan Arab Saudi kita menang 2-0 itu melalui Marcelino Ferdinand yang bermain rada di tengah gitu ya. Bukan pemain nomor 9 lah istilahnya. Oke lah Coach, kalau gitu mungkin kalau dari kacamata Coach sendiri, ini pemain-pemain yang udah dikenal masyarakat, yang bakal dipertahankan sama Kluivert ini siapa-siapa aja nih Coach? Ya, kalau misalkan starting 11-nya ya, 11 pemain itu, tentu kalau kita dari penjaga gawang itu ada Martin Paes. Kemudian ini kita belum tahu Coach Patrick akan memainkan pola 4 back atau 3 back ya. Anggaplah kita Coach Patrick menggunakan 4 back gitu ya. Jadi kalau di 2 back tengah itu ada Jay Itzes sama Mesil Gers. Kemudian di kiri ada Calvin Perdong, di kanan ada Sandy Walsh. Lalu di tengah ada 3 pemain tengah yang jadi ada double pivot ya istilahnya. Jadi 4-2-3-1 lah. Di tengah itu ada Joy Pelupesi dan Ivar Jenner. Lalu di depannya ada Tom Hai. Lalu penyerang tengahnya ada Ole Romeni. Di kiri itu bisa Marcelino Ferdinand, dan
Di kanan itu mungkin Eliano Renders ya. Oke, berarti lebih banyak dirombak di tengah sama depan ya. Iya betul. Waduh. Oke. Yang pasti Lino masih bertahan sepertinya. Ya, Marcelo masih bertahan. Dengan prestasi yang baik gitu ya. Oke coach, nanti mungkin kita lanjutin lagi obrolannya, dan nanti selain sepak bola dan juga futsal, ini ada yang menarik juga ya coach. Ya benar. Apa namanya? Untuk mini futsal, mini football ya. Mini football ini apa lagi ya? Yeah. Tapi kita belum tahu. Ternyata udah cetak prestasi juga tingkat Asia. Nanti kita akan ngobrolin ini Sobat RPK setelah yang satu ini. Kita lanjutin obrolan kita bersama dengan Coach David ya, untuk teman olahraga sore-sore edisi 10 Maret 2025. Dan langsung aja, tadi ada bocoran ya, mini football ya Coach ya? Ya mini football. Ini udah... Kalau di Amerika mini soccer dia jadinya. Oh, bentuknya kayak gimana? Apa bedanya dengan futsal? Bedanya jumlah pemain ya. Jumlah pemain di mini football ada 6 lawan 6, tapi ada juga yang 7 lawan 7. Cuman kemarin Indonesia ikut yang namanya ASEAN Mini Football Championship, itu 6 lawan 6. Wis. 6 lawan 6 ya? Ya. Itu emang tergantung panitianya atau emang udah aturannya 6 lawan 6 dan 7 lawan 7? Dari panitianya ya. Panitia. Oke. Itu kemarin pertandingannya Indonesia punya prestasi juga ternyata di sana ya? Ya, jadi Indonesia diundang untuk event ASEAN Mini Football Championship ini. Di mana tuh? Di Sharjah, Dubai, Uni Emirat Arab ya. Nah, ini adalah yang pertama kali. Karena sebelumnya sudah ada yang namanya World Mini Football. Ini beda dengan FIFA karena ini berdiri sendiri, dan Indonesia sudah masuk jadi bagian dari World Mini Football. Nah, hanya kita belum pernah ikut eventnya. Nah, baru di tahun ini kita ikut eventnya, dan kita termasuk tim yang belum punya peringkat di mini football. Karena baru ikut ya? Karena baru ikut. Ini kemarin ikut dengan berapa peserta nih, Coach? Ya, kemarin itu ada 8 peserta yang diundang, dan kita satu grup dengan tuan rumah Uni Emirat Arab. Dia itu udah peringkat ke 25 dunia. Lalu ada India di peringkat 35, dan Pakistan sama seperti kita, belum ada peringkat. Ya. Oke. Apa prestasinya? Ya, hasilnya cukup mengejutkan, walaupun sebenarnya dari pengamat dari kita masyarakat bola sudah nebak nih, kayaknya kita bisa berprestasi ya. Karena banyak pemain ex pemain tim nasional futsal Indonesia yang masuk di tim mini football, dan memang hasilnya luar biasa sih. Apa tuh hasilnya? Jadi kita di pertandingan pertama kita lawan Pakistan, kita menang 7-2. Lalu memang kalah dari Uni Emirat Arab, itu memang sudah diprediksi, kalah 1-0. Kemudian lawan India kita menang 6-0 dan lolos ke semifinal. Nah, di semifinal kita menang lawan Oman 3-2. Terus lalu masuk final, dan ini udah sejarah nih ya, menang lawan Pakistan aja di babak penyisihan itu udah sejarah. Masuk final itu udah sejarah. Sejarah juga. Nah, karena baru ikut kan ya? Baru ikut pertama kali. Nah, kemudian kita ketemu dengan Iran. Nah, kalau Iran memang lebih baik sih ya, karena dia udah lebih dulu masuk, dan kita kalah tipis ya 2-3 ya. 2-3 ya? Iya, betul. Iran ini kan kalau nggak salah jagoan futsal ya? Iya, futsal, football ya. Jadi dia lebih cepat ya adaptasi dengan cabang-cabang olahraga baru seperti ini, mereka lebih bagus gitu ya. Wah, selamat ya untuk mini football Indonesia nih. Sangat-sangat berprestasi. Baru datang langsung masuk final. Iya, betul. Oke, Coach,
kita harus menyudahi dulu ya, karena sampai di sini dulu waktunya nih Coach. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk berbaginya Coach. Terima kasih sama-sama. Dan Sobat RPK, kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan lainnya. Argo undur diri, salam.